Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para asatid, wa fi muqaddimatihim guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Amin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula para kiai yang lain, Kiai Nur Rafiq, Al-Ustaz Mahsun, Al-Ustaz Suyud, Al-Ustaz Khudu, Kiai Abdul Syukur, Kiai Khair An-Nalisha, dan semua para kiai, para asatid, Al-Ustaz Mafrudi yang tidak mungkin saya sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula semua jamaah siji rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di bulan yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama-sama kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, termasuk kejadian yang terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam yang paling istimewa, malam yang paling mulia untuk Nabi, yaitu ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kalau kita sebagai umatnya, malam yang paling mulia, malam yang paling istimewa untuk umat Nabi, yaitu malam ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk Rasulullah, malam yang paling mulia bagi beliau itu ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena ketika itu beliau bertemu langsung dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui para hadirin bahwasanya kenikmatan yang paling nikmat yang nanti akan Allah berikan kepada para penduduk surga itu bukan ketika penduduk surga menikmati makanan-makanan yang lezat yang ada di dalam surga, bukan, atau menempati istana yang mentereng di dalam surga, bukan, atau mungkin menaiki kendaraan yang mewah yang ada di surga, bukan itu. Tapi kenikmatan yang paling nikmat yang Allah berikan kepada para penduduk surga, yaitu ketika mereka dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang paling nikmat yang akan dirasakan oleh para penduduk surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
Artinya bagi mereka yang amalannya baik, ibadahnya dijaga, sholatnya dijaga, berusaha untuk amal soleh, maksiat dijauhi, maka apa balasan Allah? Al-Husna. Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud Al-Husna itu yaitu Al-Jannah. Berarti artinya orang yang taat kepada Allah, orang yang menjauhi maksiat, maka nanti akan dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditambahkan waziyadah, dan yang lebih daripada surga. Dan di sini ulama mengatakan apa yang dimaksud lebih daripada surga? An-nadhar ila wajhillah, dapat memandang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa bayangkan para hadirin, kenikmatan yang paling nikmat yang nanti akan Allah berikan kepada para penduduk surga itu sudah Allah berikan kepada Nabi, padahal Nabi masih berada di dunia. Belum bisa kita bayangkan itu kenikmatan yang paling nikmat di surga Allah sudah berikan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu masih berada di alam dunia. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW, itu termasuk keagungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, menurut kebanyakan pendapat ulama, yaitu beliau memandang Allah, bertemu Allah ruhan wa jasadan, ruh dan jasadnya. Karena kalau seandainya Nabi itu melihat Allah cuma rohnya saja atau lewat mimpi, maka tidak usah Rasulullah dan tidak perlu sampai diabadikan dalam Al-Quran cerita Isra dan Mi'raj. Umat Nabi saja ada yang bisa bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pernah mengatakan, aku pernah bermimpi bertemu Allah sebanyak 99 kali. Jadi Abu Hanifah seperti itu. Bahkan beliau mengatakan, kalau aku takdirkan bermimpi lagi satu kali, aku akan bertanya kepada Allah, apa amalan yang bisa menyelamatkan seseorang di kehidupan akhiratnya. Subhanallah, ditakdirkan mimpi yang ke-100 kali. Nah, kalau seandainya Nabi cuma lewat mimpi, mosok kalah sama umatnya Imam Abu Hanifah yang bisa mimpi 100 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, aku pernah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ aku bertanya, ya Allah, dengan apa orang-orang yang dekat kepadamu mendekatkan dirinya kepadamu? Maka Allah menjawab di dalam mimpi itu, bitilawati kalami, dengan banyak membaca Al-Quran. Ya. Jadi termasuk cara untuk kita menjadi hamba yang dekat kepada Allah itu dengan banyak membaca Al-Quran. Bisa kita ambil pelajaran para hadirin. Ini Imam Ahmad bin Hanbal juga bisa mimpi bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kejadian Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW bertemu dengan Allah ruhan wa jasadan. Kalau ada yang tanya, apakah bisa orang mimpi bertemu Allah? Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadis yang itu disebutkan dalam kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulatul Taufiq, khairul ru'ya an yaral abdu rabbahu aw nabiyahu aw walidayhi in kana muslimain. Kata Nabi, sebaik-baiknya mimpi, kata Rasulullah, itu seorang hamba bermimpi bertemu dengan Tuhannya. Ya, berarti bisa orang itu bermimpi bertemu Allah. Mimpi, ya. Cuma siapa dulu yang ngomong, itu yang tahu, ya. Itu yang perlu digaris bawah. Ya. Ini Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, terkenal keilmuannya, terkenal keberkahannya, sampai madhabnya sekarang dipakai. Jadi kalau dia yang ngomong kita percaya, tapi kalau yang lain ya coba-coba. Memang zaman ini, ya. Ini memang terkenal walinya, terkenal ilmunya, terkenal keberkahannya, sampai sekarang dirasakan kemuliaan mereka Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah.
Nah, Nabi mengatakan sebaik-baiknya mimpi seorang hamba bermimpi bertemu dengan Tuhannya. Au nabiyahu, atau bermimpi dengan nabinya, yaitu Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, au walidayhi in kana muslimaini, atau kedua orang tuanya apabila mereka itu muslim. Berarti bermimpi orang tua itu adalah mimpi baik para alim. Makanya kita jarang mimpi orang tua kita, ya. Karena seorang anak apabila mimpi orang tuanya itu berarti bisa mimpi yang baik. Yang jelas Rasulullah SAW itu Isra dan Mi'raj menggunakan ruhan wa jasadan. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita bersama-sama menghadiri majelis ini, bersolawat kepada Nabi, mengkaji sejarah hidup Nabi, kemuliaan Nabi, tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan. Hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang punya masalah diselesaikan masalahnya, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.